Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna wassifatul ulia wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pendawiran, tentang masih maraknya dower yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi. Di tengah gencarnya polemik nasab, di tengah gencarnya warga masyarakat mendakwahkan ketidaknyambungan habaib kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah gencarnya kewaspadaan tentang dawir-dawir habaib Ba'alwi ini. Loh, kok mereka masih ada? Loh, kok mereka masih beraksi? Loh, kok mereka masih berani? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kok begitu endableknya, begitu dungunya, begitu tuliknya mereka itu terhadap situasi yang sedang terjadi? Apakah mereka tidak ada takut-takutnya karena ini hanya riak-riak kecil saja, angin kecil saja, gelombang kecil saja? Apakah mereka masih berpikiran begitu? Bisa jadi. Jadi polemik nasab ini menurut mereka ya bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya, kecil saja, tidak ngaruh woi. Tidak ngaruh cok. Masya Allah. Jadi mereka ini sudah sumum bukmun umyun, jadi benar-benar dungu, tuli, tidak bisa melihat keadaan. Tak guna dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat derasnya polemik nasab, sehingga tidak mendengar hujatan masyarakat. Masya Allah. Ini Habib ini harus digimanain ini biar bisa mendengar, biar bisa melihat, biar tidak tuli lagi. Belum cukupkah 3 tahun ini untuk mereka bisa melihat, untuk mereka bisa mendengar, untuk mereka bisa membuka mata, membuka hati, memperbaiki akhlak? Oh tidak. Seperti yang diungkapkan ketua RA-nya Habib Taufik Assegaf, anjing menggonggong kafilah berlalu. Biarkan anjing-anjing itu menggonggong, tak usah dihiraukan. Anggap saja mereka itu seperti kentut, awal-awal bau, nantinya hilang sendiri. Begitulah doktrin Habaib Ba'alwi kepada internal mereka sendiri dan juga kepada para mukibinnya. Sehingga apapun yang terjadi, ini polemik nasab begitu deras, begitu kencang menggema, tapi bagi mereka no way, tidak ada apa-apanya. Inilah kesombongan mereka yang harus kita lawan, yang harus kita buktikan bahwa kesombongan mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana mengatasinya? Ya caranya kita harus lebih keras lagi berjuang, harus lebih keras lagi menjelaskan kepada masyarakat tentang endableknya mereka ini, tentang madorotnya mereka ini, tentang buruknya kelakuan-kelakuan mereka ini. Ini harus selalu kita jelaskan, harus selalu kita berikan pencerahan kepada warga masyarakat. Jangan kalah dengan counter attack mereka yang menyatakan ini fitnahan, ini gibahan, ini hasud dan lain sebagainya. Jangan terkecoh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
masih banyak desa-desa terutama yang dianggapnya tidak ngerti, tidak mudeng dengan polemik nasab. Dianggapnya masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu, dawir-dawir dan aksi menipu. Kepercayaanmu tak luntur, cinta dan pengabdian pada Habib selama-lamanya. Itulah orang-orang desa, orang-orang yang belum paham. Sehingga polemik nasab kemana dia kemana, tidak nyambung. Inilah tantangan kita. Jadi di desa-desa itu mereka masih berkeliaran seperti dulu, seolah-olah tidak ada polemik nasab, tidak takut. Tetapi rupanya prinsip mereka ini terganjal keadaan. Keadaannya memang tidak seperti mereka inginkan. Inginnya seperti dahulu, tapi masyarakat sudah cerdas sekarang. Salah satu di antaranya adalah aksi dawir yang dilakukan di daerah Parung Panjang. Seorang Habib yang ketahuan, ini yang ketahuan loh. Kenapa? Karena masyarakat sudah cerdas tadi. Mungkin ada PWLS-nya, mungkin ada pengagum Kiai Haji Imadnya, mungkin ada yang sudah sering nonton konten-konten YouTube yang berisi polemik nasab. Jadi mereka tidak sungkan lagi, tidak takut lagi memproses Habib ini. Namanya Habib Abdullah Al-Mahdi Ba'alwi. Jadi dia menipu takmir masjid, menggondol uang 10 juta. Nah lo 100.000 udah jaminan HP mah. Orang butuh 100.000 jaminan HP karena benar. Penyalahgunaan uang. Apa ya? Jangan dilepas begitu baik. Emang orang anak kucing. Penyalahgunaan uang. Ngomong lagi yang penyalah kan aduh. Kita memang lagi Penyalah Dasar mang kerjore Habib. Jore. Sama parah bae. penyalahgunaan Ku iman bae geus ngayahoan iman ngacabrak bae. Nya. Iki tuh kan. Ada bahasa Arab dua anak lah. Orang Arab lah yang dari kalau jadi ngadua orang. Orang minum sanggar orang. Tadi. yang saya janjikan. Kan bisa jemput Mang Adit itu, Tadi sama motor dah. kuncinya ke bawah juga dia. Hanya nomor tinggal kunci itu. Satu Kuncinya ke bawah dia. Iya nah. Jadi iya. Ngayam iya. Motor di bawah ayam. Ini ketinggalan nih motor tadi itu kunci ke bawah. Aing buka acara. Melak. KTP Karoman mana? KTP Karoman. Alamat KTP. KTP jangan KTP. alamat atau Mana materai? Masih bikin. Ada enggak? ngedit Di Tanpan. Nama Abdurrahman. Ya. Anda aja yang nulis. Asli lah anak Kajian fotokopi kajian jengaran doang tanggal lahir supaya sarua. supaya akur. Pacar ngopi kutai. Ulah. Ngopi kan. Mau kajian teh kajian. Geus kawi os tah penting mah ngaraya doang, tanggal lahir doang. Yang sekajeler kah? Parua urang dia. Pacar ngopi pacar. Mal. Baru aing emang tuh butuh kacamata ini. Dan masyarakat kalau dulu ya diikhlaskanlah, buat Habib nggak apa-apa, kita ikhlaskan saja. Tetapi sekarang tidak dong, siapa lu? Keturunan Nabi bukan, orang mulia bukan, ya diproses lah. Akhirnya Habib ini ditangkap oleh warga setempat. Entah mau diproses kepolisian atau damai saja, wallahu alam. Tetapi Pak Jaro, Pak RW dan lain sebagainya di daerah Parung Panjang sudah menangkapnya dan mendatanya.
Inilah contoh Habib yang ketangkap, yang ketahuan. Masih banyak Habib-Habib yang dawir-dawir skala-skala kecil, yaitu datang ke rumah ustadz, datang ke majelis taklim, minta ya sekedar 500.000, minta sekedar 1 juta untuk biaya hidup, untuk bayar anak sekolah, untuk beli ini beli itu demi menyambung hidup alasannya. Maka atas dasar inilah warga merasa kasihan, karena ini cucu Nabi, kok nggak ada yang ngurus cucu Nabi 1 aja kok kerepotan, tanggung jawab ini semua warga. Begitu doktrinnya. Tetapi karena sekarang mereka bukan cucu Nabi, ya mau alasan apa datang meminta-minta itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping dawir-dawir minta-minta uang, nipu-nipu yang kemudian diikhlaskan oleh warga, ada juga dawir yang berkedok jualan, bisnis. Jualannya apa? Ya tidak jauh-jauh dari keramat, dari karomah, garomah. Apa yang bisa dijual? Ya yang bisa disentuh, yang bisa dipegang, yang bisa dipakai oleh Habib itu. Contohnya jubah, itu bisa dijual dengan harga khusus, harga di luar nalar, harga di luar bisnis, harga mistis, yaitu harga yang sudah didongkrak oleh label keturunan Nabi. Jadi menjual Nabi juga. Jubah keramat nikah, ayo. 1 juta, Kiai Zainur. 1,5 juta. 1,5 juta. Ayo, bociaki keramat nikah. Benih sombong mulai bociaki manfaat sing nikah. 2 juta, Najul Mustafa. Ayo. Apa? 2,5 juta. 2,5 juta. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Umar, 200 juta ditawar semua. Jadi harga jubah misalnya yang hanya 200.000, 500.000 bisa di-up menjadi 2 juta hingga 3 juta, bahkan 5 juta, bahkan 10 juta. Kenapa? Jubahnya Habib. Penuh karomah. Ada juga udeng-udeng atau imamah bisa puluhan juta. Ada juga tongkat bisa puluhan juta, tongkat keramat. Ada juga siwak, yaitu untuk membersihkan jigong. Wah, itu juga bisa mahal. Ada juga yang lain yang biasa didawir-dawirkan, dijual dawirlah begitu, yaitu air yang sudah dimasukin ludahnya Habib, dicelup tangannya Habib, atau sudah didoakan Habib. Semua harganya akan di-up menjadi harga karomah, bukan harga biasa. Air mineral yang hanya 1.000, 2.000, besarnya 5.000 bisa menjadi 100.000. Inilah cara pendawiran yang berkedok bisnis. Tetap ujung-ujungnya masyarakat dirugikan karena harganya di-up habis-habisan. Ini contoh jual, lelang, jual jubah yang di atas harga normal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 tahun polemik nasab ini ternyata belum cukup membasmi dawir ini, membasmi bisnis berkedok dawir ini. Mereka masih beroperasi saja tanpa takut, tanpa terpengaruh, artinya ndablek pol. Maka kita himbau kepada warga masyarakat agar terus mencerdaskan diri ya, agar terus menimba, menggali informasi tentang Habib-Habib ini. Jangan sampai terperdaya, terkecoh, terbuai oleh doktrin-doktrin mereka yang bohong itu. Sehingga masyarakat kita tidak terus dibodohi, ditipu-tipu, dikeruk uangnya oleh Habaib Ba'alwi ini. Mudah-mudahan kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi di daerah-daerah, terutama di pedesaan di seluruh Indonesia. Kita harus sama-sama berjuang bagaimana mengikis pengaruh buruk Habaib Ba'alwi di Indonesia ini. Mudah-mudahan mereka tersadar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.